Selamat siang semuanya, Shalom. Dan hari ini kita berjumpa kembali di dalam Mesbah Keluarga. Dan marilah saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau memuliakan nama Tuhan yang telah memberikan anugerah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita masih hidup. Kita masih bisa menikmati segala apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita percaya bahwa Allah peduli atas apa yang kita berbuat. Allah peduli atas apa yang telah kita lakukan di dalam dunia ini. Segala pergumulan, segala kelemahan, segala kekhawatiran, Allah mengetahui dan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Dengan segenap hati katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli.
percaya Engkau Allah yang peduli, yang selalu ada bagi kami, yang selalu mengawasi kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Engkau memerhatikan kami, Engkau memedulikan kami. Oh, Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami. Dalam segala apapun yang kami perbuat, Engkau ada bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu Yesus. Engkau Allah yang selalu mempedulikan kami di dalam setiap pergumulan kami dan dalam setiap masalah kami. Engkau pasti tahu, dan kami percaya Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam apapun yang kami perbuat. Sorot mata-Mu yang selalu mengawasi kami, kuat tangan-Mu yang selalu menopang kami, dan kami percaya Tuhan, itu karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu, biarlah perkataan-Mu pada siang hari ini Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang saat ini melihat dan mendengar. Terima kasih ya Pak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, naungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Selamat siang semuanya, Shalom. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Pasti ada yang merasa diberkati, ada pun juga yang mungkin merasa lelah dalam menjalani hidup ini, putus asa. Tapi apapun yang saudara-saudara rasakan pada hari ini, yang kalian lakukan atau apapun, biarlah Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan selalu tahu apa sih kelemahan kita, apa sih yang menjadi pergumulan kita setiap hari. Maka dari itu biarlah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul untuk sebentar mendengarkan firman dari Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bahwa tidak banyak sih dan ataupun banyak orang tua yang kasar kepada anak-anaknya. Dalam arti bahwa kasar tidak harus dengan perbuatan, tapi mungkin dengan perkataan atau mungkin dengan suatu motivasi yang kurang bagus yang membuat anak tertekan atau apapun itu. Mari saat ini kita mau belajar bahwa suatu hal yang terjadi di dalam rumah kita itu adalah dalam pengawasan Tuhan. Apalagi hadir seorang makhluk ciptaan Tuhan yang kecil, yaitu anak-anak, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kita harus bersyukur. Mungkin saat ini sudah diberikan anak, sudah dikaruniai anak oleh Tuhan. Itu adalah titipan dari Tuhan. Dan ada rencana di balik itu. Kenapa Tuhan memberikan anak kepada kita. Dan juga ada juga yang sampai saat ini belum memiliki anak, tapi percayalah Tuhan memberikan rancangan yang terbaik buat Anda saat ini. Dan kebanyakan anak-anak di dalam rumah saat ini terkadang disepelekan oleh orang tuanya. Ada beberapa keluarga yang mungkin jikalau anak-anaknya tumbuh dewasa, dia terlalu menekan kepada anak-anaknya untuk supaya menjadi orang yang
berprestasi itu bagus, tapi jika terlalu menekan, anaknya mungkin bisa stres, terlalu mempus anaknya, terlalu memberikan suatu hal yang mungkin positif bagi orang tua atau mungkin itu adalah suatu dorongan, tetapi kita harus juga tahu kapasitas anak kita seperti apa. Bukan hanya sekedar memberikan dorongan atau sekedar memberikan motivasi, tetapi juga sebagai orang tua kita bisa mengetahui bahwa kapasitas anak itu seperti apa. Dan sedari kecil kita memberikan suatu hal yang tidak baik kepada anak kita. Contohnya, kita lebih sering argumen atau bertengkar kepada anak kita. Kenapa anak kita, jikalau kita menyuruhnya, anaknya selalu membantah, sebetulnya itu adalah cerminan juga dari orang tua, bukan salah dari anaknya, karena anak ini melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, mencontoh perbuatan yang dilakukan anaknya. Dan Tuhan berkata bahwa janganlah memandang rendah anak kecil, janganlah memandang rendah orang yang lebih muda daripada kita, karena Tuhan selalu memandang, Tuhan selalu mengawasi apa perbuatan kita. Di dalam Matius 18 ayat 10 dikatakan, ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini, karena itu aku berkata kepadamu, ada malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapamu yang di surga. Orang tua yang terbiasa bersikap kasar terhadap anak-anaknya, mereka lupa bahwa anak ini adalah titipan Allah. Allah mempunyai rencana buat anak-anak yang mereka titipkan kepada orang tua. Yang seperti saya katakan tadi, kalau orang tua terlalu mempus anaknya, terlalu mendorong anaknya, mendorong itu bagus, memberikan motivasi itu juga bagus, tapi seperti yang saya katakan tadi, kita harus bisa mengetahui kapasitas anak kita. Tuhan telah merancangkan masa depan buat anak kita. Jikalau kita merusak rancangan tersebut, berarti kita juga melawan kehendak Allah. Dan maka dari itu terkadang kita sebagai orang tua, kita menghancurkan makhluk kecil ini, ciptaan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus rela loh mati buat anak-anak kecil ini. Rela mati buat menebus bukan hanya kita, tetapi anak-anak kita juga. Nah, kenapa sebagai orang tua kita menghancurkan mereka? Dengan tidak sadar mungkin kita sedari kecil kita mengolok-olok mereka, sedari kecil kita mungkin bercanda yang tidak bagus dalam hal mengejek mereka, tidak mempercayai mereka. Otomatis jika itu dilakukan tiap hari, jika itu dilakukan terus-menerus, mental mereka akan rusak dan mereka tidak mempunyai kepercayaan diri di dalam masa depannya. Ada suatu kisah nyata, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa di negara Singapura ada seorang anak yang dari kecil dia didorong oleh orang tuanya untuk belajar. Dipus anaknya dipus oleh orang tuanya untuk selalu belajar supaya di dalam pendidikannya mendapat nilai yang bagus, tidak kalah dengan teman-temannya. Anaknya melakukannya di depan orang tuanya.
Tetapi di dalam hatinya, anak ini jengkel. Anak ini tidak terima apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena mungkin apa yang dilakukan oleh orang tuanya ini tidak sesuai dengan keinginannya. Mungkin sebagai anak-anak dia pengen bermain, tapi malah disuruh belajar dan belajar terus. Karena hanya untuk kepuasan orang tuanya, ingin mendapat mungkin nama baik bahwa anaknya ini berprestasi di sekolah. Maka dari itu, anak ini mempunyai kepahitan kepada orang tuanya dan merencanakan pembunuhan. Setelah dia besar, merencanakan pembunuhan bersama pacarnya, dan akhirnya terjadi orang tuanya ini dibunuh oleh anaknya. Maka dari itu kita harus tahu bahwa kegagalan yang dilakukan oleh orang tua adalah kegagalan yang sama juga yang dirasakan oleh anak-anak. Dan Yesus memperingatkan kita di dalam Matius 18 ayat 6, kita bisa baca. Matius 18 ayat yang ke-6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Seberapa besarnya, bergairahnya Tuhan Yesus menjaga anak-anak kecil ini supaya tidak dimasukkan ke dalam pencobaan, atau supaya anak-anak kecil ini tidak tersesat. Yesus sangat benar dan memperhatikan dan mengawasi anak-anak kecil, apalagi sebagai orang tua yang telah diberikan atau dititipkan supaya kita bisa mengawasi anak kita, mengajari anak kita hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya anak kita berjalan dalam firman kebenaran dan sekali lagi menjadi hamba-hamba Allah. Itulah goalnya kita sebagai orang tua. Berprestasi boleh, memiliki masa depan yang cerah itu harus, tetapi jangan lupa bahwa kita saat ini bukan hanya memelihara atau menjaga kelinci ataupun anjing yang mungkin besok harus berlomba, atau kita bukan hanya sekedar memelihara taman yang cuman disirami aja, tetapi kita menjaga titipan Allah, yaitu anak, yang di dalam anak tersebut terdapat rancangan, rencana yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan maka dari itu kita harus mempunyai pertanggungjawaban pribadi rohani anak kita kepada Tuhan kita. Karena besok saat kita meninggal, saat kita kembali, kita akan ditanyakan pertanggungjawaban kita kepada kehidupan kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada apapun yang kita lakukan. Dan maka dari itu kita harus bisa mulai saat ini jangan berlaku kasar kepada anak kita, jangan berlaku kasar kepada istri kita, karena Allah menitipkan semuanya itu karena ada rancangan di dalamnya. Mata Allah selalu mengawasi. Kita berbisik bahwa Allah selalu hadir saat ini. Dan Allah juga memperhatikan setiap apapun yang kita lakukan terhadap anak kita, sampai-sampai Tuhan mengatakan bahwa di dalam Matius 18 ayat 10, ingatlah
Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Amin. Bapa, Tuhan Yesus selalu memandang kita di dalam kerajaan surga saat ini. Allah peduli, Allah mengawasi setiap apapun yang kita lakukan. Mari saat ini sebagai orang tua, ataupun mungkin saat ini sebagai anak, kita harus bisa melihat bahwa, merasakan bahwa Allah hadir di tempat ini, Allah hadir saat ini. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, kita harus sadar bahwa Allah akan selalu mengawasi kita. Mari saat ini orang tua, ayah, ibu, kita mau belajar bahwa bukan hanya sekedar keegoisan kita supaya anak kita menjadi pintar, supaya kita mendapat nama, supaya kita menjadi orang yang terhormat karena perbuatan anak kita. Kita juga harus mengerti bahwa anak kita perlu disayang, anak kita perlu dikasihi. Kita harus mengerti kebutuhan anak kita, bukan hanya sekedar mendorong, dan pada akhirnya anak kita malah melakukan hal yang tidak baik, berjalan di luar rencana Allah. Maka dari itu, biarlah saat ini kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan. Dan sebagai orang tua, kita harus bisa mengerti apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dan anak kita. Kita mau belajar terus mengenal isi hati Tuhan, mengenal anak kita. Kita mau mendekat kepada Tuhan supaya mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua dan sebagai ayah dari anak-anak yang Tuhan telah titipkan. Karena Tuhan juga menyayangi mereka, Tuhan juga mengasihi, Tuhan juga memberikan rencana yang indah untuk anak-anak kita saat ini. Dan mari saat ini kita mau bersyukur, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita tahu hanyalah Tuhan, hanyalah Yesus yang sanggup mengubahkan orang tua yang kasar menjadi orang tua yang menjadi lemah lembut. Orang tua yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan menjadi orang tua yang ingin mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak-anak ini bisa menjadi hamba-hamba Allah. Dan terima kasih Yesus, ini kami firman Tuhan yang singkat ini biarlah kami percaya menjadi kekuatan, dan saat ini yang melihat dan mendengar bisa berubah dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, menyayangi dan mengasihi. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang. Dan apabila firman yang saat ini saya sampaikan bermanfaat, saudara-saudara bisa share ke teman-teman saudara yang mungkin juga mengalami pergumulan terhadap apa yang saya sharingkan pada siang hari ini. Selamat siang.